Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di mana gedung pencakar langit berdiri berdampingan dengan permukiman padat, kehidupan berjalan dengan ritme yang tak pernah melambat. Kota ini adalah rumah bagi jutaan orang dengan latar belakang dan harapan yang beragam, namun tak semua memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar. Program Kartu Jakarta Pintar, KJP, hadir sebagai jaring pengaman sosial yang sangat penting, bukan sekadar dana pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda. Melalui KJP, ribuan anak dari keluarga prasejahtera dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya sekolah yang kian meningkat. Tak hanya itu, program pangan bersubsidi KJP juga memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat gizi layak, terutama saat harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Bantuan pangan ini menjadi penopang utama bagi keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tekanan ekonomi kota besar. Bantuan ini bukan hanya soal materi, tapi juga simbol keadilan sosial, memangkas jurang ketimpangan di ibu kota. Setiap paket sembako dan bantuan pendidikan yang diterima membawa harapan baru bagi keluarga yang selama ini terpinggirkan oleh kerasnya kehidupan kota. Dengan akses pangan terjangkau, keluarga bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan vital lain, seperti kesehatan, biaya transportasi, atau bahkan tabungan pendidikan anak. Program ini membantu mereka bertahan dan perlahan memperbaiki kualitas hidup. Namun, di balik niat baik, implementasi di lapangan kerap menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Antrean panjang yang melelahkan, sistem daring yang sering bermasalah dan membingungkan warga, hingga dugaan praktik percaloan yang menambah beban bagi penerima manfaat. Tak jarang, warga harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari atau hujan deras demi mendapatkan hak mereka. Masalah-masalah ini mengancam esensi program, mengubah bantuan yang seharusnya menjadi penopang harapan, justru menjadi perjuangan melelahkan bagi mereka yang paling membutuhkan. Perbaikan sistem dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan agar jaring pengaman sosial ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Jakarta yang berhak. Setiap kali jadwal pengambilan pangan bersubsidi tiba, antrean panjang ibu-ibu dan lansia sejak subuh menjadi pemandangan yang sudah sangat akrab di Jakarta. Mereka rela bangun lebih pagi, bahkan sebelum matahari terbit, demi mendapatkan bahan pokok yang harganya lebih terjangkau. Di tengah udara dingin pagi, mereka berdiri berjam-jam, berharap bisa membawa pulang beras, minyak, atau gula untuk keluarga di rumah. Namun, kenyataan tak selalu seindah harapan. Banyak yang akhirnya pulang dengan tangan hampa karena stok sudah habis, meski mereka sudah menunggu sejak dini hari. Rasa kecewa dan lelah jelas terlihat di wajah mereka, apalagi bagi yang sudah lanjut usia atau membawa anak kecil. Pemerintah mencoba memperbaiki sistem dengan antrean daring, berharap proses jadi lebih mudah dan adil. Namun, sistem online ini justru sering bermasalah, aplikasi error, server down, atau notifikasi yang tak kunjung masuk. Warga pun semakin frustrasi, karena teknologi yang seharusnya membantu malah menambah masalah baru. Kuota pendaftaran online habis dalam hitungan menit. Banyak warga yang tak punya akses internet stabil atau perangkat memadai akhirnya tertinggal. Mereka yang tinggal di daerah padat atau pinggiran kota semakin sulit bersaing dengan yang lebih melek teknologi. Aturan baru yang mengharuskan pendaftaran digital memperumit proses, terutama bagi lansia yang tak akrab dengan teknologi. Banyak dari mereka kebingungan, bahkan harus meminta bantuan tetangga atau keluarga hanya untuk mendaftar. Dalam kekacauan ini, celah bagi calo terbuka lebar. Barcode antrean yang seharusnya gratis malah diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi. Praktik percaloan ini membuat sistem semakin tidak adil, dan mereka yang benar-benar membutuhkan justru semakin sulit mendapat bantuan. Warga yang jujur dan mengikuti aturan seringkali jadi korban. Sementara itu, mereka yang punya koneksi atau uang bisa mendapatkan akses lebih mudah, bahkan tanpa harus mengantre lama. Ketimpangan ini menambah rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Bantuan pangan yang seharusnya meringankan beban hidup justru menambah tekanan finansial dan psikologis bagi banyak keluarga. Rasa cemas, takut tak kebagian, dan beban biaya tambahan membuat mereka semakin tertekan. Sistem yang goyah ini menuntut perbaikan agar benar-benar bisa membantu mereka yang paling membutuhkan. Gubernur Pramono Anung menanggapi isu percaloan yang sempat ramai di masyarakat.
dengan menegaskan bahwa sistem distribusi KJP saat ini sudah tertutup dan aman. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik percaloan atau penyalahgunaan bantuan. Pramono juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada sistem yang telah dibangun, karena pengawasan dilakukan secara ketat di setiap tahap distribusi. Ia menyebut, hanya pemegang kartu terverifikasi yang bisa menebus pangan dan semua transaksi tercatat digital. Dengan sistem digitalisasi ini, setiap penerima bantuan harus melalui proses verifikasi data yang ketat, sehingga hanya mereka yang benar-benar berhak yang dapat menerima manfaat. Selain itu, pencatatan digital memudahkan pelacakan dan audit, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Namun, Pramono mengakui adanya antrean panjang dan beberapa masalah teknis pada sistem daring yang digunakan. Ia memahami bahwa proses distribusi bantuan yang melibatkan ribuan warga memang tidak mudah, dan kendala teknis seperti server lambat atau sistem yang sempat down bisa terjadi. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan agar warga tidak perlu menunggu terlalu lama. Ia berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, memperbaiki infrastruktur digital, dan menambah kapasitas server agar sistem daring lebih stabil. Tim IT pemerintah juga akan terus siaga untuk mengantisipasi gangguan teknis, serta melakukan pembaruan sistem secara berkala demi kelancaran distribusi bantuan. Pengawasan di titik distribusi akan diperketat, dengan instruksi tegas ke dinas terkait dan BUMD, untuk meningkatkan koordinasi di lapangan. Setiap petugas diminta untuk sigap dalam mengatasi potensi masalah dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Pemerintah juga akan menambah jumlah petugas di lokasi-lokasi rawan antrean. Posko pengaduan KJP di 44 kecamatan dibuka, memberi saluran resmi bagi warga melapor jika menemukan kendala atau dugaan pelanggaran. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat, dan warga diimbau untuk tidak ragu menyampaikan keluhan atau masukan demi perbaikan layanan. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa keluhan warga benar-benar didengar dan siap ditindaklanjuti. Dengan keterbukaan dan komitmen untuk terus berbenah, Gubernur Pramono Anung berharap program bantuan ini dapat berjalan lebih baik, adil, dan tepat sasaran demi kesejahteraan seluruh masyarakat Jakarta. Meski calo tradisional diragukan, Gubernur Pramono mengakui adanya permainan di tingkat bawah. Manipulasi stok seolah-olah habis padahal masih ada, membuat warga lelah dan menyerah. Ada dugaan stok disimpan untuk pihak tertentu atau dijual tidak resmi. Layanan sengaja diperlambat, menciptakan peluang uang pelicin atau sekadar karena kurang profesional. Situasi ini subur bagi praktik transaksional tak sehat, merusak kepercayaan warga. Masalahnya bukan sekadar calo, tapi integritas dan pengawasan internal yang lemah. Tanpa sanksi tegas, komitmen pimpinan jadi sia-sia. Sistem sebaik apapun bisa goyah tanpa SDM berintegritas. DPRD DKI Jakarta lantang mengkritik carut-marut distribusi pangan bersubsidi. Temuan di lapangan warga kesulitan akses jalur resmi terpaksa pakai jasa pihak ketiga berbayar. Barcode antrean online diperjualbelikan merugikan keluarga penerima KJP. Legislator menilai pernyataan gubernur terlalu menyederhanakan masalah. Faktanya, praktik transaksional ilegal nyata terjadi. Kegagalan sistem daring justru membuka pintu bagi calo. DPRD mendesak evaluasi total, pengawasan nyata, dan saluran pelaporan yang mudah diakses warga. Kritik ini jadi penyeimbang narasi pemerintah, menuntut aksi nyata, bukan sekadar janji. Semua masalah, antrean, sistem error, percaloan, berakar pada lemahnya pengawasan. Pengawasan harus proaktif, bukan sekadar menunggu laporan. Praktik menyimpang terus terjadi karena pengawas tak hadir atau tegas. Pengawasan digital juga lemah. Error sistem daring berulang tanpa solusi permanen. Tanpa sanksi tegas, oknum terus mencari celah, warga terus jadi korban. Penguatan pengawasan harus berlapis personel teknologi, partisipasi masyarakat, dan audit independen. Di tengah kebuntuan, muncul usulan konkret dari DPRD, distribusi pangan langsung ke rumah penerima. Model door-to-door ini hilangkan antrean dan celah percaloan, bantuan sampai langsung ke tangan yang berhak. Pendataan by name by address jadi kunci, memastikan verifikasi dan ketepatan sasaran. Pemerintah bisa kerjasama dengan BUMD transportasi, logistik swasta, atau komunitas lokal.
Tantangan logistik dan biaya memang ada, tapi ini investasi untuk keadilan dan martabat warga. Solusi ini juga memberi pemerintah kesempatan melihat langsung kondisi penerima. Dengan inovasi, distribusi bisa lebih efektif dan manusiawi. Teknologi dan data akurat adalah fondasi distribusi adil dan transparan. Audit dan perombakan infrastruktur digital mutlak diperlukan. Server andal, aplikasi ramah pengguna, keamanan siber kuat. Data KJP harus terintegrasi dengan data kependudukan dan kemiskinan, memastikan penerima selalu terverifikasi. Dashboard publik bisa tampilkan data real-time distribusi, stok, dan penerima. Transparansi mengurangi ruang manipulasi. Aplikasi pelaporan terintegrasi harus dibangun untuk respons cepat keluhan warga. Keberhasilan teknologi bergantung pada kemauan politik dan SDM yang adaptif. Transformasi digital harus jadi prioritas, bukan sekadar pengadaan perangkat. Kisah distribusi pangan KJP adalah pengingat niat baik tak cukup tanpa eksekusi adil. Jaminan gubernur penting, tapi pengakuan masalah di lapangan menuntut aksi nyata, bukan retorika. Evaluasi sistem, pengawasan berlapis, dan saluran pelaporan terbuka mutlak diperlukan. Usulan pengantaran langsung dan data by name by address harus dipertimbangkan serius. Setiap oknum penyimpang harus diberi sanksi tegas. Tanpa penegakan aturan, perbaikan sistem sia-sia. Program bantuan sosial adalah cerminan negara di hadapan warganya yang paling rentan. Memastikan bantuan sampai ke meja makan keluarga, berhak adalah amanah yang tak boleh gagal.